Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Di sini sudah ada Buniyani, terlapor video Ahok. Silakan Pak Buniyani. Ketika Anda mengupload video tersebut, langsung aja. Halo, tes. Ya. Apa yang mendorong Anda mengupload itu? Apa Anda tersinggung atau malah Anda tertarik? Saya perlu bercerita dulu sedikit tentang diri saya. Saya ini sekarang adalah seorang dosen, akademisi. Dulu saya seorang wartawan. Saya bekerja dulu untuk Tempo, lalu saya bekerja untuk Australian Associated Press, untuk Biro Jakarta. Lalu saya sempat jadi wartawan di Washington DC untuk Voice of America. Jadi saya wartawan, Bang Karni. Nah, tetapi lalu saya... Tahun berapa itu di Tempo? Tahun 96, setelah di Bredel, lalu tahun 94 melamar, lalu di Bredel. Padahal semua kualifikasinya sebetulnya saya sudah masuk gitu. Sampai di Bredel. Ya, Bang, saya tahu Bang Karni. Nah, lalu kemudian saya masuk bekerja jadi wartawan. Nah, saya bekerja, saya mengerti proses-proses jurnalisme, dan juga tesis S2 saya di Amerika di Ohio itu mengenai jurnalisme. Itu kualifikasi saya, biar teman-teman di sini tahu dulu siapa saya begitu. Nah, lalu sekarang karena saya sudah agak berumur, agak susah Kok udah berumur? Saya aja masih muda, yang senior. Maksudnya Bang, ini kan saya udah punya ketertarikan yang berbeda mungkin ya, bukan berumur ya. Nah, lalu saya lebih tertarik untuk menjadi pendidik, menjadi dosen gitu Bang. Nah, saya mengajar sekarang di perguruan tinggi. Nah, jadi posisi ini yang mesti harus dilihat dulu, kenapa lalu saya mengupload video tersebut. Nah, jadi hari Kamis kemarin, ini saya cerita kronologinya Bang. Saya pulang mengajar itu jam 9 malam hari Kamis. Itu jam 9 malam saya pulang. Lalu kemudian saya sampai di rumah sekitar jam 10.30 atau jam 11. Saya makan, kemudian sambil setelah makan sambil menunggu mau mandi, saya mau gosok gigi biar cepat istirahat. Lalu saya buka Facebook, karena saya rajin posting macam-macam gitu ya, yang menarik-menarik. Nah, lalu di timeline saya itu muncullah sebuah tautan yang sangat menarik dari media NKRI. Mana Kang? Boleh nggak saya lihat tadi? Ini dia ini. Ini tertanggal 5 Oktober 2016 yang diupload jam 20.52. Nah, ketika saya ketika saya lihat ini, itu sudah banyak yang share, yang banyak yang like, dan juga sudah banyak yang komentar di akun Facebook tersebut. Nah, lalu saya, wah ini apa ini gitu. Dan pertanyaannya juga di sini menarik, pertanyaan dia. Ahok mengatakan ada kebohongan pada Al-Maidah ayat 51. Bagaimana menurut Anda? Komen di bawah. Nah, lalu kemudian saya tertarik saya dengan semacam blurb gitu ya. Jadi semacam pengantar dari ini. Nah, lalu kemudian saya coba klik video tersebut. Setelah saya klik video tersebut, memang betul. Itu luar biasa menarik begitu. Saya berulang-ulang dengar, rupanya memang ada sesuatu yang sangat sensitif yang dikatakan oleh sumber tersebut. Dan yang mengatakannya adalah seorang pejabat publik. Nah, berdasarkan inilah saya melihat sebagai seseorang wartawan dan sekarang peneliti media, ini kelihatannya saya harus share ke orang bahwa ada loh seorang pejabat publik yang kita gaji, yang kita ongkosi program-programnya itu, kemudian dia menyinggung sesuatu yang kelihatannya kurang dalam pandangan saya itu mestinya tidak dikatakan karena sensitif di sana.
Nah, kalau di sini kan udah jelas ininya, tetapi saya masih menahan diri. Lalu saya saya dengar lagi itu rekaman video ini berulang-ulang saya dengar. Tetapi tetap saya tidak menghilangkan itu unsur yang saya curigai tadi. Nah, lalu lalu saya transkrip. Nah, setelah saya transkrip, kemudian saya upload ulang, gitu ya. Saya transkrip lalu saya upload ulang begitu, biar orang-orang tahu juga. Jadi bukan saya klarifikasi Bang Karni, biar tidak ada lagi tuduhan-tuduhan. Bukan saya yang pertama, media NKRI yang pertama. Saya dapatnya dari sini. Lalu kemudian saya tanggalnya nanti bisa dilihat tanggal 6 gitu, yang saya. Nah, lalu terjadi perdebatan setelah diupload. Kemudian ada kawan kita itu Mas Guntur mengomentari saya punya, lalu kemudian saya di teks segala macam, lalu ada perdebatan di sana gitu ya. Malam lalu itu saya juga. Kenapa? Debatnya malam itu juga. Iya, saya lupa mungkin sekitar karena saya waktu itu ya pagi Jumat itu saya tidur jam 2 oleh karena perdebatan itu. Jadi mestinya saya tidur jam 12. Setelah buka-buka ini sebetulnya saya tidur jam 12, tetapi karena perdebatan jadi nggak enak dong, nggak enak itu gitu ya ditanggapi. Nah, kemudian saya tanggapi lalu saya tidur jam 12. Nah, kemudian perdebatan itu. Nah, kemudian ada sebetulnya yang substansial di sana, yaitu soal transkrip saya yang oleh Mas Guntur dikatakan sebetulnya saya dibilang memelintir, kemudian ada yang dihilangkan. Nah, ada sebetulnya yang diperdebatkan itu soal kata pakai di sana, yang tidak ada di dalam transkrip saya, yang kawan-kawan itu berkeberatan ya. Jadi memang mungkin karena saya ini ya tidak menggunakan earphone, lalu kemudian cuma saya menggunakan ini saja, ini handphone saya Bang Karni. Jadi enggak saya pakai earphone, jadi mungkin itu enggak ke ini gitu, enggak ke transkrip. Tetapi tadi saya lihat itu memang ada kata pakai. Saya mengakui kesalahan saya sekarang. Tadi ketika itu memang ada kata pakai. Jadi transkrip saya itu mengatakan bahwa dibohongi pakai surat Al-Maidah. Itu jadi begitu. Nah, yang kata pakai itulah yang tidak ada di dalam transkrip saya. Nah, jadi saya mengakui kesalahan saya kalau itu memang tidak ada kata pakai. Tetapi meskipun saya mengakui kesalahan saya persoalan kata pakai, secara semantik bahwa itu tetap di sana ada unsur, sebetulnya ada unsur yang sensitif yang mestinya tidak diucapkan oleh pejabat publik. Nah, lalu kemudian berkembang itu sudah nama saya itu sudah sudah seolah-olah I was framed as a enemy of the people, kira-kira gitulah ya. Saya itu dibingkai menjadi musuhnya orang, bahwa saya ini adalah orang yang menyebarkan kebencian, kayak begitu. Jadi terus saya semua gitu ya, provokator, kemudian penyebar fitnah segala macam gitulah. Kira-kira itu menyebar pagi, tanggal itu Jumat pagi gitu ya. Saya Jumat paginya betul yang sekitar jam 2, jam 3 itu saya dibully habis-habisan. Lalu kemudian jam 6 itu menyebar itu ada screenshot dari saya punya pernyataan. Lalu sorenya saya sudah menjadi jam 5 sore hari Jumat itu sudah menjadi terlapor Bang Karni. Nah, jadi saya shock bener. Waduh, ini gimana gitu. Saya ini belum pernah berurusan sama polisi begitu. Ini saya kan guru lah. Terus Nah, oke, tapi saya tulis di status gitu ya. Tulis di status Facebook, ini gimana nih? Kawan-kawan ini saya udah dilaporkan. Ada nggak yang mau bantu jadi pengacara gitu ya? Nah, itu kemudian berdatangan orang-orang yang ini sampai sekian jam itu sudah banyak yang mau menjadi pembela saya. Nah, tetapi besoknya hari Sabtu ketika saya bekerja masuk ngantor, karena saya liburnya Minggu sama Senin, saya masuk hari Sabtu. Lalu saya sampai di kantor jam 11 itu sudah heboh di kantor. Heboh. Pak Buni, itu baru ada orang telepon. Itu katanya dia nyari Pak Buni dengan kata-kata kasar, membentak, lalu kemudian mau mengancam membawa orang untuk menyerbu kampus kita. Waduh, pikir saya. Itu sudah 2 kali nih Bang Karni. Pertama saya dilaporkan, kedua ada ancaman sekarang. Ini lebih serius lagi. Meskipun masih dalam bentuk telepon.
Nah, ini teror. Tetapi saya bilang, saya ini tidak bersalah, saya tidak takut. Jadi saya bilang bahwa saya ini stick to my vision gitu loh. Saya mau mendidik masyarakat bahwa kalau begini faktanya. Saya tahu persoalannya gitu. Nah, kemudian setelah saya dilaporkan begitu, lalu saya saya mengajukan diri karena saya mencintai kampus saya, karena sudah memberikan saya macam-macam hal, lalu saya minta untuk mengundurkan diri untuk sementara. Jadi sekarang ini saya nonaktif, Bang Karni. Karena jadi kerusakan yang dibuat oleh tuduhan-tuduhan itu yang tidak berdasar itu sangat merusak. Nah, jadi konteksnya begitu, Bang Karni, dari pihak saya. Kenapa Anda juga melapor ke polisi? Nah, saya saya konsultasi sama kawan-kawan dekat. Bun, kamu kan inilah ya, kamu kan guru, ngapain kamu kok jadi panjang-panjang gitu loh. Oh iya, betul, saya setuju sebetulnya, Bang Karni. Nggak usah lah. Bang saya ini aja tugasnya buat mencerdaskan masyarakat saja melalui itu. Kalau sudah ya sudah gitu. Jadi nggak usah dipanjang-panjang. Tetapi setelah saya diskusi dengan Pak Aldwin, pengacara saya, itu lalu kemudian diberikan beberapa pandangan. Bagaimana kalau kamu sih memang ini gitu kan? Kalau Pak Buni kan inilah mau sebetulnya diselesaikan dengan cara-cara yang itulah ya, sesuai dengan kita punya profesi gitu. Tapi bagaimana pihak sana? Bagaimana kalau dia nerusin? Nah, kalau nerusin gimana? Jadi apakah saya yang akan masuk penjara sendiri atau bagaimana begitu? Jadi waduh, ini saya deg-degan lagi nih kalau. Jadi oleh karena dia begitu kan, jadi untuk mengunci yang laporan yang di sana, begitu pandangannya, ya udah kita balik melapor. Nah, saya sebetulnya ini bukan pendapat saya tidak paham hukum, Bang Karni, bukan itu ilmu saya. Jadi ya udah saya manut sajalah sesuai dengan pendapat ahli hukum begitu. Begitu, Bang Karni, dari saya. Iya, sangat boleh. Kenapa Anda memutuskan tuh melapor balik? Terima kasih, Bang Karni. Jadi saya melihat ya, Pak Buni ini orang yang tulus, dia profesinya dosen, terlepas dari dia seorang partisan dan lain sebagainya. Dan saya melihat, saya mengkaji, ya, tidak ada yang dia lakukan ini mengandung unsur pidana. Apa gitu loh. Dia difitnah, mengupload, menyunting, mengedit dan lain sebagainya. Saya lihat tidak ada. Karena durasi itu yang utuh 1 jam 30 menit, 30 menit atau 31 detik, isinya ya itu-itu juga. Menista agama juga menurut saya. Dan apalagi Mas Buni ini mengambil suntingan 31 detik dan dia upload kembali. Ya. Kalaupun ditambahkan transkrip, ada hal yang tidak sesuai, itu menurut pendapatnya tidak jadi masalah. Dia mengkritisi seorang pemimpin, ya, seorang gubernur, apalagi kapasitas Pak Ahok sebagai gubernur, datang ke sana itu dia bukan sebagai calon, dia sebagai gubernur, sebagai pimpinan, ya, yang kemudian warga negara mengkritisi itu sah-sah saja. Nah, tiba-tiba dulu, beliau sendiri tadi mengaku bahwa ada kata dipakai yang hilang. Betul, jadi beliau mengaku tidak sesuai transkrip. Ya, itu mengaku begitu. Tapi di mata hukum menurut saya tidak menjadi persoalan. Itu kata pakai kalau menurut saya sangat penting. Enggak, jadi begini, sebentar. Ya, jadi ini Pak Buni ini, bapak-bapak ibu, pemilih muslim dibohongi surat Al-Maidah 51 dan masuk neraka, bapak ibu dibodohi, ya. Hanya tidak ada pada saja. Dia ini hanya mengambil, ini ada dalam kurung begitu. Jadi kalaupun itu, ya, kalau kita bandingkan dengan ini ya, kalaupun itu kemudian bagian dari pendapat pribadi, menurut saya tidak jadi masalah. Seperti halnya ini yang pertama, Ahok mengatakan kebohongan pada Al-Maidah ayat 51, tidak sesuai transkrip, begitu loh. Dan setelah itu dia dibully dan lain sebagainya, muncul di Facebook, ya. Kenapa ini wajib dilaporkan? Disebut provokator dan penghasut. Coba, ya. Jadi dia disebut sebagai provokator, penghasut, dan ini jelas-jelas mencemarkan nama baik, merusak nama baiknya. Setelah itu dilaporkan,
dilaporkan oleh tadi dari relawan Ahok Jarot, ya, dan pengacaranya koar-koar di stasiun televisi, koar-koar bahwa ini punya niat jahat, ya, ini penyebar sara dan lain sebagainya. Hal ini nggak bisa dibiarkan. Saya punya semangat begitu, dan ini pun kuasanya kan dengan kawan-kawan para himpunan advokat muda. Kita punya semangat, sudah tidak boleh lagi, ya, para pimpinan yang arogan-arogan begini, ini membungkam kebebasan berpendapat warganya. Nggak boleh begitu. Nggak boleh begini, cara-cara begitu. Kita akan lawan. Saya bilang, lawan. Nggak usah takut. Dia gemetar Pak masuk kantor polisi. Nggak usah takut, saya bilang. Tanda tangan aja, gemetar ya. Saya bilang lawan, nggak boleh didolimi ini. Begitu. Ya. Dia udah dipanggil polisi? Belum Pak. Dia itu bersama saya melapor ke polisi. Oh, melapor aja udah gemetar? Melapor aja udah gemetaran. Apalagi dipanggil nanti? Apalagi dipanggil, kasihan gitu. Dan lebih parahnya Pak, tadi teror ke kampusnya, sehingga ada kesepakatan pimpinan kampus. Yang Anda laporkan apa? Nah, yang saya laporkan itu satu atas nama Guntur Romli, karena jelas-jelas dia menyebarkan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dia sebut Budiani provokator dan penghasut, ya. Bukti semua kita ada. Pelapor yang tadi dia keluar-keluar sudah menyatakan bahwa dia punya niat jahat. Di 2 stasiun televisi kita rekam. Itu melalui pencemaran nama baik juga, melalui media televisi. Kita laporkan balik. Laporkan kita dengan pencemaran nama baik, ya. Pasal 310 311 KUHP, juga yang beririsan tentunya karena ini dengan media elektronik. Pasal 27 ayat 3 Junto 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, begitu. Jadi jelas kalau kita itu yang kita laporkan. Kemudian mengenai soal teror tadi, ini khawatir. Tadi aja kan saya ajak ke kantor polisi gemetaran. Apalagi dibahas dengan pimpinan kampusnya, dia diteror. Sehingga supaya menenangkan dia, kita sudah lapor juga ini, mengajukan ke LPSK. Takut kemudian tadi ya ada ratusan orang dan sebagainya, khawatir. Jadi janganlah kemudian klien kami ini dijadikan korban, Bang Karni. Kasihan dia tidak tahu apa-apa, ya. Dia hanya mengkritisi gitu posisinya sebagai warga negara, begitu. Dan memang nyata-nyata jelas itu mau dipotong, mau disunting, kata-kata itu akan tetap ada. Jadi menurut saya tidak ada unsur bisa kita nanti uji begitu. Apa yang dia lakukannya tidak ada unsur pidana. Kurang lebih begitu, Pak. Ya, ada atau tidak ada nanti kan dari pemeriksaan. Ya. Kalau sekarang belum bisa disimpulkan. Ya, asumsi aja dari. Tapi kan ada kata yang hilang. Ya. Dan kata itu besar sekali artinya. Ya. Satu dibilang Al-Maidah bohong, yang satu Al-Maidah dipakai bohong. Kalau dipakai berarti jadi yang dipakai itu yang transkrip asli. Ini tanpa pakai, malah lebih parah menurut saya. Nanti mungkin ahli bahasa linguistik akan lebih parah. Jadi memposisikan alat Al-Maidah ini sebagai alat membohongi begitu. Kalau pakai, malah lebih parah artinya. Makanya kita nanti uji saja menurut saya, ya. Malah Pak Buni ini sudah menurut saya meringankan, begitu, karena mengurangi ada pakainya. Baik. Ya. Yang disebut Guntur Romli. Silakan tanggapannya. Assalamualaikum Gus Coy. Terima kasih. Sudah lama kita nggak ketemu. Bang Karni, soal yang sekarang ini sebenarnya saya tuh sudah punya pengalaman ya kasus seperti ini ya Bang Karni ya. Tahun 2000-an saya pernah mendampingi Gus Dur itu yang pernah dituduh mengatakan Al-Quran sebagai kitab suci paling porno sedunia. Saya pernah mendampingi Gus Dur untuk kasus itu. Nah, Gus Dur yang kiai saja sudah dituduh, apalagi nih Ahok gitu kan. Nah, kalau saya membaca kasus ini dan mengikuti bahwa ini bukan soal penistaan agama, tapi soal pemelintiran kata-kata, ya. Soal kata-kata yang dihilangkan. Tadi Saudara Buniani sudah mengakui ada kata yang sangat penting itu sengaja dia hilangkan, ya. Jadi kalau kita kembali kepada pernyataan juga Pak Ahok, itu kan hari Selasa tanggal 27 September di Kepulauan Seribu, ya. Ada berita di Kompas, Ahok bahagia panen ikan kerapu. Juga
Ahok bilang bahwa jangan pilih saya. Itu media massa pada waktu tanggal 27 September. Nah, tiba-tiba ya 9 hari setelah kasus itu, dan video itu juga memang diupload oleh Pemprov di YouTube dan tidak ada masalah. Pada tanggal 6 Oktober ya, saudara Buniyani mengupload video yang hanya 30 detik ya, dengan menyebutkan penistaan terhadap agama, tanda tanya, Bapak Ibu dalam kurung pemilih Muslim dibohongi surat Al-Maidah 51, dan masuk neraka juga Bapak Ibu dibodohi. Jadi ini transkrip yang ditulis oleh saudara Buniyani ya. Dan waktu itu pada hari Kamis ya, mulai rame Bang Karni. Mulai rame di YouTube, ada video Ahok mengatakan Al-Maidah berbohong dan sebagainya ya. Kemudian setelah dilacak ya, memang status saudara Buniyani itu sudah di-share ribuan ya pada tanggal 6 Oktober itu. Kemudian juga sudah ditonton ratusan ribu ya di Facebooknya itu ya, di Facebooknya. Kemudian ya setelah itu saya coba protes, coba deh kamu klarifikasi, kamu dengerin lagi ada nggak kata yang dihilangkan. Itu selama sampai pagi dia nggak mau ngaku. Kalau ada kata dengerin lagi, saya bilang. Kalau kamu udah salah, kamu tolong itu klarifikasi, karena itu dampaknya sudah luar biasa ya. Sudah ada soal tuduhan-tuduhan dan fitnah dan macam-macam. Nah itu, dan cuma saya baru sekarang saudara Buniyani mengakui bahwa ada kata yang dia hapus ya. Nah, ya apapun lah ya, ketika itu tidak ada dalam transkrip ya, dalam status, dan dia juga tidak menyebut sumbernya, Bang Karni ya, nyebut seorang jurnalis ya. Dia tahu bahwa ketika dia mengutip sesuatu atau mengambil sesuatu, dia tidak boleh melupakan dari mana dia mengambil. Itu adalah dasar dari ilmu jurnalis ya. Kalau benar-benar ada seorang jurnalis. Nah, dalam status itu tidak ada sumber sama sekali. Baru sekarang misalnya dia bicara soal sumber, yaitu ya silakan saja, nanti silakan melaporkan kepada pihak kepolisian. Kemudian kenapa saya melaporkan Bang Karni? Karena ada dua yang saya lihat. Pertama, saudara Buniyani adalah yang kita sebut sebagai hatersnya Pak Ahok ya, dan pendukungnya Pak Anies dan Pak Sandi. Kalau kita membaca dari Facebook ya, Facebooknya ada pernyataan-pernyataan yang mendukung. Bahkan pada tanggal 5 Agustus kita baca Twitternya, status Twitternya, kalau memandang wajahnya Bu Risma teduh, kalau memandang wajahnya Pak Ahok pengen lempar jumroh, maksudnya mau ngelempar batu. Dan kalau saya mau baca ya status-status beliau baik di Facebook ataupun di Twitter, itu sangat violent, sangat berbahasa kekerasan. Makanya saya bilang bahwa ini ada kesengajaan ketika dia membuat transkrip yang salah ya, dan menghilangkan kata pakai itu, berarti sudah saya menganggap bahwa ini tidak hanya tidak sengaja atau hanya iseng, tapi sudah ada kesengajaan sebagai dia orang yang tweet-tweetnya itu dan juga status Facebooknya menyatakan kekerasan dan kebencian kepada Pak Ahok dan juga menyatakan dukungan kepada salah satu calon. Maka saya anggap ini bagian dari serangan-serangan di pilkada ya, dan itulah dibuktikan dengan transkrip dan pemotongan video ya di situ. Kemudian kalau kembali ke soal persoalan misalnya, apa benar sih kayak Pak Ahok itu punya niat jahat kepada orang Islam? Kan itu kan kalau kita melihat ini kan mau pilkada, Bang Karni. Masa ini orang udah mau calon masa malah bikin masalah misalnya, atau menyerang malah agama yang tidak dianut dan mayoritas. Itu menurut saya nggak masuk akal. Kemudian kalau kita melihat jasa-jasa dari Pak Ahok itu sendiri, bangun masjid, saya minta yang balai lain kota, tenang dulu ya. Bangun masjid balai kota, masjid raya di Jakarta ya. Kemudian mengasih KJP, beasiswa kepada 500.000 anak. Yang kalau kita datanya, itu mayoritas orang tuanya adalah orang Islam, hampir 100%. Kemudian juga ingat, DKI juara 2 di MTQ di NTB. Tahun lalu adalah juara 1 di seleksi tilawatil Quran. Jadi kita melihat, ini orang yang tidak punya niat yang jahat, malah terbukti memberikan jasa yang baik terhadap umat Islam. Tapi setelah orang mendengar video yang asli, yang resmi dari Pemda, sebagai besar umat Islam tetap aja tersinggung.
dengan yang asli itu? Ya karena sudah didahului dengan informasi yang distortif, Bang Karni. Karena sudah diberikan transkrip yang salah, dan kekuatan opini di publik itu kan ditentukan oleh media online ya, kemudian juga di grup-grup WA, status Twitter dan Facebook itu bersepakat mengatakan bahwa Pak Ahok mengatakan Al-Quran dan surat Al-Maidah itu berbohong. Itu yang muncul di publik gitu loh. Dan ini yang menjadi problem ya, meskipun sudah klarifikasi, silakan tonton videonya, tapi kadang-kadang kan orang masih dalam keadaan yang marah ya. Dan marah, dan kemudian itu ya Pak Ahok juga punya inisiatif untuk meminta maaf ya pada publik dan menerangkan bahwa tidak punya niat untuk melakukan penistaan dan lain sebagainya. Dan ya mari kita sekarang dengarkan sama-sama gitu loh. Dan itu yang kita inginkan, publik kembali fair melihat persoalan bahwa ini ada pemelintiran, ada permainan pendukung calon lawan itu kan. Kemudian juga ada persoalan kemarahan itu loh. Dan juga ada minta maaf. Nah, ini perlu dibaca kemudian didengarkan secara seksama, secara alif oleh publik. Itu yang disampaikan. Baik. Pemirsa, jagalah kata-katamu agar halus dan lembut. Karena besok bisa saja kamu harus menelan kata-kata itu kembali. Edmund Burke, filosof Irlandia. Kita lihat sejenak. Ya, kalaupun ditambahkan transkrip, ada hal yang tidak sesuai, itu menurut pendapatnya tidak jadi masalah. Dia mengkritisi seorang pemimpin, ya, seorang gubernur. Apalagi kapasitas Pak Ahok sebagai gubernur, datang ke sana itu dia bukan sebagai calon, dia sebagai gubernur, sebagai pimpinan, ya, yang kemudian warga negara mengkritisi itu sah-sah saja. Nah, tiba-tiba tunggu dulu, beliau sendiri tadi mengaku bahwa ada kata dipakai yang hilang. Betul, jadi beliau mengaku tidak sesuai transkrip. Ya, itu mengaku begitu. Tapi di mata hukum menurut saya tidak menjadi persoalan. Nah, itu kata pakai kalau menurut saya sangat penting. Enggak, jadi begini, sebentar. Ya, jadi ini Pak Buni ini, bapak-bapak ibu, pemilih muslim dibohongi surat Al-Maidah 51 dan masuk neraka bapak ibu dibodohi ya. Hanya tidak ada pada saja. Dia ini hanya mengambil, ini ada dalam kurung begitu. Jadi kalaupun itu ya, kalau kita bandingkan dengan ini ya, kalaupun itu kemudian bagian dari pendapat pribadi, menurut saya tidak jadi masalah. Seperti halnya ini yang pertama, Ahok mengatakan kebohongan pada Al-Maidah ayat 51, tidak sesuai transkrip, begitu loh. Dan setelah itu dia dibully dan lain sebagainya, muncul di Facebook ya. Kenapa ini wajib dilaporkan? Disebut provokator dan penghasut. Coba ya, jadi dia disebut sebagai provokator, penghasut, dan ini jelas-jelas mencemarkan nama baik, merusak nama baiknya. Setelah itu dilaporkan oleh tadi dari relawan Ahok Jarot, ya, dan pengacaranya koar-koar di stasiun televisi, koar-koar bahwa ini punya niat jahat, ya, ini penyebar sara dan lain sebagainya. Hal ini nggak bisa dibiarkan. Saya punya semangat begitu, dan ini pun kuasanya kan dengan kawan-kawan para himpunan advokat muda. Kita punya semangat, sudah tidak boleh lagi ya para pimpinan yang arogan-arogan begini ini membungkam kebebasan berpendapat warganya. Nggak boleh begitu, nggak boleh begini cara-cara begitu. Kita akan lawan. Saya bilang lawan, nggak usah takut. Dia gemetar Pak masuk kantor polisi, nggak usah takut saya bilang. Tanda tangan aja, gemetar ya. Saya bilang lawan, nggak boleh didolimi ini, begitu. Ya. Dia udah dipanggil polisi? Belum, Pak. Dia itu bersama saya melapor ke polisi. Oh, melapor aja udah gemetar? Melapor aja udah gemetaran. Apalagi dipanggil nanti? Apalagi dipanggil, kasihan, gitu. Dan lebih parahnya, Pak, tadi teror ke kampusnya, sehingga ada kesepakatan pimpinan kampus. Yang Anda laporkan apa? Nah, yang saya laporkan itu satu atas nama Guntur Romli, karena jelas-jelas dia menyebarkan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dia sebut Budiani provokator dan penghasut, ya. Bukti semua kita ada. Pelapor yang tadi dia koar-koar sudah menyatakan bahwa dia punya niat jahat. Di 2 stasiun televisi kita rekam.
itu melalui pencemaran nama baik juga, melalui media televisi. Kita laporkan balik, laporkan kita dengan pencemaran nama baik, ya, pasal 310, 311 KUHP, juga yang beririsan tentunya karena ini dengan media elektronik, pasal 27 ayat 3, junto 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, begitu. Jadi jelas kalau kita itu yang kita laporkan. Kemudian mengenai soal teror tadi, ini khawatir. Tadi aja kan saya ajak ke kantor polisi gemetaran. Apalagi dibahas dengan pimpinan kampusnya, dia diteror. Sehingga supaya menenangkan dia, kita sudah lapor juga ini, mengajukan ke LPSK. Takut kemudian tadi ya ada ratusan orang dan sebagainya, khawatir. Jadi janganlah kemudian klien kami ini dijadikan korban, Bang Karni. Kasihan dia tidak tahu apa-apa, ya. Dia hanya mengkritisi gitu posisinya sebagai warga negara, begitu. Dan memang nyata-nyata jelas itu mau dipotong, mau disunting, kata-kata itu akan tetap ada. Shock bener. Waduh, ini gimana gitu. Saya ini belum pernah berurusan sama polisi begitu. Ini saya kan guru lah. Terus Nah, oke, tapi saya tulis di status gitu ya, tulis di status Facebook, ini gimana nih, kawan-kawan ini saya udah dilaporkan, ada nggak yang mau bantu jadi pengacara gitu ya. Nah itu kemudian berdatangan orang-orang yang ini, sampai sekian jam itu sudah banyak yang mau menjadi pembela saya. Nah, tetapi besoknya hari Sabtu ketika saya bekerja, masuk ngantor, karena saya liburnya Minggu sama Senin, saya masuk hari Sabtu, lalu saya sampai di kantor jam 11 itu sudah heboh di kantor. Heboh. Pak Buni, itu baru ada orang telepon. Itu katanya dia nyari Pak Buni dengan kata-kata kasar, membentak, lalu kemudian mau mengancam membawa orang untuk menyerbu kampus kita. Waduh, pikir saya. Itu sudah 2 kali nih Bang Karni. Pertama saya dilaporkan, kedua ada ancaman, sekarang ini lebih serius lagi. Meskipun masih dalam bentuk telepon. Nah ini teror. Tetapi saya bilang, saya ini tidak bersalah, saya tidak takut. Jadi saya bilang bahwa saya ini, stick to my vision. Gitu loh, saya mau mendidik masyarakat bahwa kalau begini faktanya. Saya tahu persoalannya, gitu. Nah kemudian, setelah saya dilaporkan begitu, lalu saya saya mengajukan diri karena saya mencintai kampus saya, karena sudah memberikan saya macam-macam hal, lalu saya minta untuk mengundurkan diri untuk sementara. Jadi sekarang ini saya nonaktif, Bang Karni. Karena jadi kerusakan yang dibuat oleh tuduhan-tuduhan itu yang tidak berdasar itu sangat merusak. Nah, jadi konteksnya begitu Bang Karni dari pihak saya. Kenapa Anda juga melapor ke polisi? Nah, saya ini saya konsultasi sama kawan-kawan dekat. Bun, kamu kan inilah ya, kamu kan guru, ngapain kamu kok jadi panjang-panjang gitu loh. Oh iya betul saya setuju sebetulnya Bang Karni. Mau nggak usah lah. Bang saya ini aja tugasnya buat mencerdaskan masyarakat saja melalui itu. Kalau sudah ya sudah gitu. Jadi nggak usah dipanjang-panjang. Tetapi setelah saya diskusi dengan Pak Aldwin, pengacara saya, itu lalu kemudian diberikan beberapa pandangan. Bagaimana kalau kamu sih memang ini gitu kan? Kalau Pak Buni kan inilah mau sebetulnya diselesaikan dengan cara-cara yang itulah ya, sesuai dengan kita punya profesi gitu. Tapi bagaimana pihak sana? Bagaimana kalau dia nerusin? Nah kalau nerusin gimana? Jadi apakah saya yang akan masuk penjara sendiri atau bagaimana begitu? Jadi waduh ini saya deg-degan lagi nih kalau. Jadi oleh karena dibegitukan jadi untuk mengunci yang laporan yang di sana begitu pandangannya, ya udah kita balik melapor. Nah, saya sebetulnya ini bukan pendapat saya tidak paham hukum Bang Karni, bukan itu ilmu saya. Jadi ya udah saya manut sajalah sesuai dengan pendapat ahli hukum begitu. Begitu Bang Karni dari saya. Iya, sangat boleh. Kenapa Anda memutuskan tuh melapor balik? Terima kasih Bang Karni. Jadi saya melihat ya Pak Buni ini orang yang
tulus, dia profesinya dosen, terlepas dari dia seorang partisan dan lain sebagainya. Dan saya melihat, saya mengkaji, ya, tidak ada yang dia lakukan ini mengandung unsur pidana. Apa gitu loh. Dia difitnah, mengupload, menyunting, mengedit dan lain sebagainya. Saya lihat tidak ada. Karena durasi itu yang utuh 1 jam 30 menit, 30 menit atau 31 detik, isinya ya itu-itu juga. Menista agama juga menurut saya. Dan apalagi Mas Buni ini mengambil suntingan 31 detik dan dia upload kembali tersebut. Dan yang mengatakannya adalah seorang pejabat publik. Nah, berdasarkan inilah saya melihat sebagai seseorang wartawan dan sekarang peneliti media, ini kelihatannya saya harus share ke orang bahwa ada loh seorang pejabat publik yang kita gaji, yang kita ongkosi program-programnya itu, kemudian dia menyinggung sesuatu yang kelihatannya kurang kurang dalam pandangan saya itu mestinya tidak dikatakan karena sensitif di sana. Nah, kalau di sini kan udah jelas ininya itu, tapi saya masih menahan diri. Lalu saya saya dengar lagi itu rekaman video ini berulang-ulang saya dengar. Tetapi tetap saya tidak menghilangkan itu unsur yang saya curigai tadi. Nah, lalu lalu saya transkrip. Nah, setelah saya transkrip, kemudian saya upload ulang. Gitu ya, saya transkrip lalu saya upload ulang begitu. Biar orang-orang tahu juga. Jadi bukan saya klarifikasi Bang Karni, biar tidak ada lagi tuduhan-tuduhan, bukan saya yang pertama. Media NKRI yang pertama, saya dapatnya dari sini, lalu kemudian saya tanggalnya nanti bisa dilihat tanggal 6 gitu, yang saya. Nah, lalu terjadi perdebatan setelah diupload. Kemudian ada kawan kita itu Mas Guntur mengomentari saya punya, lalu kemudian saya di teks segala macam, lalu ada perdebatan di sana gitu ya. Lalu saya juga. Kenapa? Debatnya malam itu juga. Iya, saya lupa mungkin sekitar karena saya waktu itu ya pagi Jumat itu saya tidur jam 2 oleh karena perdebatan itu. Jadi mestinya saya tidur jam 12. Setelah buka-buka ini sebetulnya saya tidur jam 12, tapi karena perdebatan jadi nggak enak dong, nggak enak itu gitu ya ditanggapi. Nah, kemudian saya tanggapi lalu saya tidur jam 12. Nah, kemudian perdebatan itu. Nah, kemudian ada sebetulnya yang substansial di sana, yaitu soal transkrip saya yang oleh Mas Guntur dikatakan sebetulnya saya dibilang memelintir, kemudian ada yang dihilangkan. Nah, ada sebetulnya yang diperdebatkan itu soal kata pakai di sana, yang tidak ada di dalam transkrip saya, yang di kawan-kawan itu berkeberatan ya. Jadi memang mungkin karena saya ini ya tidak menggunakan earphone, lalu kemudian cuma saya menggunakan ini saja, ini handphone saya Bang Karni. Jadi enggak saya pakai earphone, jadi mungkin itu enggak ke ini gitu, enggak ke transkrip. Tetapi tadi saya lihat itu memang ada kata pakai. Saya mengakui kesalahan saya sekarang. Tadi ketika itu memang ada kata pakai. Jadi transkrip saya itu mengatakan bahwa dibohongi pakai surat Al-Maidah. Itu jadi begitu. Nah, yang kata pakai itulah yang tidak ada di dalam transkrip saya. Nah, jadi saya mengakui kesalahan saya kalau itu memang tidak ada kata pakai. Tetapi meskipun saya mengakui kesalahan saya persoalan kata pakai, secara semantik bahwa itu tetap di sana ada unsur, sebetulnya ada unsur yang sensitif yang mestinya tidak diucapkan oleh pejabat publik. Nah, lalu kemudian berkembang itu sudah nama saya itu sudah sudah seolah-olah I was framed as a enemy of the people, kira-kira gitulah ya. Saya itu dibingkai menjadi musuhnya orang, bahwa saya ini adalah orang yang menyebarkan kebencian kayak begitu. Jadi terus saya semua gitu ya, provokator, kemudian penyebar fitnah segala macam gitulah. Kira-kira itu menyebar pagi, tanggal itu Jumat pagi gitu ya. Saya Jumat paginya betul yang sekitar jam 2, jam 3 itu saya dibully habis-habisan. Lalu kemudian jam 6 itu menyebar itu ada screenshot dari saya punya pernyataan. Lalu sorenya saya sudah menjadi jam 5 sore hari Jumat itu sudah menjadi
terlapor, Bang Karni. Nah, jadi saya... Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Di sini sudah ada Buniyani, terlapor video Ahok. Silakan Pak Buniyani. Ketika Anda mengupload video tersebut, langsung aja. Halo, tes. Ya. Apa yang mendorong Anda mengupload itu? Apa Anda tersinggung atau malah Anda tertarik? Saya perlu bercerita dulu sedikit tentang diri saya. Saya ini sekarang adalah seorang dosen, akademisi. Dulu saya seorang wartawan. Saya bekerja dulu untuk Tempo, lalu saya bekerja untuk Australian Associated Press, untuk Biro Jakarta. Lalu saya sempat jadi wartawan di Washington DC untuk Voice of America. Jadi saya wartawan, Bang Karni. Nah, tetapi lalu saya... Berapa itu di Tempo? Saya tahun 16 96 setelah di Bredel, lalu apa namanya, saya tahun 94 melamar, lalu di Bredel. Padahal semua kualifikasinya sebetulnya saya sudah masuk gitu. Setelah sampai di Bredel saya. Ya, Bang, saya tahu Bang Karni. Nah, lalu kemudian saya masuk bekerja jadi wartawan. Nah, saya bekerja, saya mengerti proses-proses apa namanya jurnalisme, dan juga tesis S2 saya di Amerika di Ohio itu mengenai jurnalisme. Itu kualifikasi saya, biar teman-teman di sini tahu dulu siapa saya begitu. Nah, lalu sekarang karena saya sudah agak berumur, agak susah apa namanya. Kok udah berumur? Saya aja masih muda yang senior. Maksudnya Bang, ini kan saya udah punya ketertarikan yang berbeda mungkin ya, bukan berumur ya. Nah, lalu saya lebih tertarik untuk menjadi pendidik, menjadi dosen gitu Bang. Nah, lalu saya mengajar sekarang di perguruan tinggi. Nah, jadi posisi ini yang mesti harus dilihat dulu, kenapa lalu saya mengupload video tersebut. Nah, jadi hari Kamis kemarin, ini saya cerita kronologinya Bang. Saya pulang mengajar itu jam 9 malam hari Kamis. Itu jam 9 malam saya pulang. Lalu kemudian saya sampai di rumah sekitar jam 10.30 atau jam 11. Saya makan, kemudian sambil setelah makan sambil menunggu mau mandi, saya mau gosok gigi biar cepat istirahat. Lalu saya buka Facebook karena saya rajin posting macam-macam gitu ya, yang menarik-menarik. Nah, lalu di timeline saya itu muncullah sebuah tautan yang sangat menarik dari media NKRI. Mana Kang? Boleh nggak saya lihat tadi? Ini dia ini. Ini tertanggal 5 Oktober 2016 yang diupload jam 20.52. Nah, ketika saya ketika saya lihat ini, itu sudah banyak yang share, yang banyak yang like, dan juga sudah banyak yang komentar di akun Facebook tersebut. Nah, lalu saya, wah ini apa ini gitu. Dan pertanyaannya juga di sini menarik, pertanyaan dia. Ahok mengatakan ada kebohongan pada Al-Maidah ayat 51. Bagaimana menurut Anda? Komen di bawah. Nah, lalu kemudian saya tertarik saya dengan semacam blurb gitu ya, jadi semacam pengantar dari ini. Nah, lalu kemudian saya coba klik video tersebut. Setelah saya klik video tersebut, memang betul itu luar biasa menarik begitu. Saya berulang-ulang dengar, rupanya memang ada sesuatu yang sangat sensitif yang dikatakan oleh sumber. Jadi menurut saya tidak ada unsur bisa kita nanti uji begitu. Apa yang dia lakukannya tidak ada unsur pidana. Kurang lebih begitu. Ya, ada atau tidak ada nanti kan dari pemeriksaan. Ya. Kalau sekarang belum bisa disimpulkan. Ya, asumsi aja dari. Tapi kan ada kata yang hilang. Ya. Dan kata itu besar sekali artinya. Ya. Satu dibilang Al-Maidah bohong, yang satu Al-Maidah dipakai bohong.
Kalau dipakai berarti Jadi yang orangnya- dipakai itu yang transkrip asli. Ini tanpa pakai, malah lebih parah menurut saya. Nanti mungkin ahli bahasa linguistik akan lebih parah. Jadi memposisikan alat Al-Maidah ini sebagai alat membohongi begitu. Kalau pakai, malah lebih parah artinya. Makanya kita nanti uji saja menurut saya, ya. Malah Pak Buni ini sudah menurut saya meringankan, begitu, karena mengurangi ada pakainya. Baik, Ya. lah yang disebut Guntur Romli. Silakan tanggapannya. Assalamualaikum Gus Coy. Terima Udah kasih. lama kita nggak ketemu. Bang Karni, soal yang sekarang ini sebenarnya saya tuh sudah punya pengalaman ya kasus seperti ini ya Bang Karni ya. Tahun 2000-an saya pernah mendampingi Gus Dur itu yang pernah dituduh mengatakan Al-Quran sebagai kitab suci paling porno sedunia. Saya pernah mendampingi Gus Dur untuk kasus itu. Nah Gus Dur yang kiai saja sudah dituduh, apalagi nih Ahok gitu kan. Nah kalau saya membaca kasus ini dan mengikuti bahwa ini bukan soal penistaan agama, tapi soal pemelintiran kata-kata, ya. Soal kata-kata yang dihilangkan. Tadi Saudara Buniani sudah mengakui ada kata yang sangat penting itu sengaja dia hilangkan, ya. Jadi kalau kita kembali kepada pernyataan juga Pak Ahok, itu kan hari Selasa tanggal 27 September di Kepulauan Seribu, ya. Ada berita di Kompas, Ahok bahagia panen ikan kerapu. Juga Ahok bilang bahwa jangan pilih saya. Itu media massa pada waktu tanggal 27 September. Nah, tiba-tiba ya 9 hari setelah kasus itu, dan video itu juga memang diupload oleh Pemprov di YouTube dan tidak ada masalah. Pada tanggal 6 Oktober ya, Saudara Buniani mengupload video yang hanya 30 detik ya, dengan menyebutkan penistaan terhadap agama, tanda tanya, Bapak Ibu dalam kurung pemilih Muslim dibohongi surat Al-Maidah 51, dan masuk neraka juga Bapak Ibu dibodohi. Jadi ini transkrip yang ditulis oleh Saudara Buniani ya. Dan waktu itu pada hari Kamis ya, mulai rame Bang Karni. Mulai rame di YouTube, ada video Ahok mengatakan Al-Maidah berbohong dan sebagainya ya. Kemudian setelah dilacak ya, memang status Saudara Buniani itu sudah di-share ribuan ya pada tanggal 6 Oktober itu. Kemudian juga sudah ditonton ratusan ribu ya di Facebooknya itu ya, di Facebooknya. Kemudian ya setelah itu saya coba protes, coba deh kamu klarifikasi, kamu dengerin lagi ada nggak kata yang dihilangkan. Itu selama sampai pagi dia nggak mau ngaku. Kalau ada kata, dengerin lagi saya bilang. Kalau kamu udah salah, kamu tolong itu klarifikasi. Karena itu dampaknya sudah luar biasa ya. Sudah ada soal tuduhan-tuduhan dan fitnah dan macam-macam. Nah itu, dan cuma saya baru sekarang, Saudara Buniani mengakui bahwa ada kata yang dia hapus ya. Nah, ya apapun lah ya, ketika itu tidak ada dalam transkrip ya, dalam status. Dan dia juga tidak menyebut sumbernya, Bang Karni ya, nyebut seorang jurnalis ya, dia tahu bahwa ketika dia mengutip sesuatu atau mengambil sesuatu, dia tidak boleh melupakan dari mana dia mengambil. Itu adalah dasar dari ilmu jurnalis ya, kalau benar-benar ada seorang jurnalis. Nah, dalam status itu tidak ada sumber sama